Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Sistem adalah elemen-elemen atau bagian yang sedang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah sebagai mengarahkan bahan evaluasi untuk menetapkan standar. Kemudian, manajemen adalah pimpinan dari suatu organisasi yang mengatur seni mengelola untuk bekerja sama dengan banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Disebutkan kalau sebenarnya manajemen punya tanggung jawab atas kegiatan perusahaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Dapat diartikan sebagai strategi sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system adalah suatu pola tindakan utama yang dipilih untuk rencana-rencana untuk mewujudkan visi organisasi yang berkaitan dengan perencanaan yang besar atau perencanaan yang penting. Strategi sistem pengendalian manajemen. Di dalam strategi sistem manajemen terdiri dari 4 kata, yaitu strategi, sistem, pengendalian, dan manajemen. Strategi sendiri adalah pola atau tindakan utama yang dipilih untuk rencana-rencana mewujudkan visi dari suatu organisasi melalui misi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan perencanaan yang besar dan perencanaan yang paling penting dalam suatu perusahaan. Jenis strategi ada 3, yaitu 1. Strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah strategi yang digunakan ketika strategi unit bisnis di mana divisi atau usaha kecil dan menengah memilih strategi yang hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pasar. Kedua, yaitu strategi tingkat perusahaan. Strategi ini adalah para eksekutif di perusahaan induk teratas memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasuki, dan apakah yang akan dapat bersaing. Ketiga, strategi global atau internasional. Pasar baru mana yang perlu dikembangkan dan cara memasuknya dan seberapa jauh verifikasi yang akan dilakukan. Peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi. Strategi yang diterapkan dalam organisasi sangat mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen, sehingga sistem pengendalian yang efektif akan mampu mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi. Untuk mengembangkan pengendalian manajemen yang efektif, organisasi harus memiliki tujuan-tujuan yang harus disesuaikan dengan strategi masing-masing organisasi, dan para manajer harus mengetahui bagaimana strategi ini mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Ada perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Kata efektif dan efisiensi merupakan 2 kata yang sering diucapkan baik di dalam dunia pendidikan maupun profesional dalam pekerjaan, di mana kata efisiensi merujuk pada kemampuan mengerjakan tugas dengan cepat, tepat, maka kata efektif berkaitan dengan efek yang akan muncul. Ada analisis SWOT. Apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Yaitu analisis SWOT merupakan metode, strategi, dan menganalisis suatu masalah dengan mempertimbangkan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Adanya strength yaitu kekuatan, dan di sini kita dapat melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, selanjutnya itu ada weakness. Weakness itu kita dapat artikan sebagai kelemahan. Seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, adanya opportunity yaitu berarti peluang. Faktor apa yang menjadi peluang dalam bisnis atau suatu proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, yang terakhir itu ada threat yaitu ancaman. Faktor ancaman apa yang akan terjadi dalam suatu bisnis atau suatu proyek yang sedang kita kerjakan. Ke bab 8, yaitu sistem pengendalian hasil manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian hasil manajemen? Yaitu dapat diartikan yaitu bentuk paling langsung dalam pengendalian manajemen, karena suatu sistem pengendalian yang mengarahkan agar orang-orang yang ada di dalam organisasi memperoleh hasil kerja seperti yang diharapkan. Jadi, sistem pengendalian hasil ini bentuk pengendalian yang berdasarkan hasil prestasi atau kinerja.
Nah, pada bentuk pengendalian hasil ini memastikan bahwa karyawan melakukan tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga menghindari kerugian yang terjadi di perusahaan. Nah, pada pengendalian hasil ini juga mempengaruhi tindakan atau keputusan bagi karyawan, lebih memperhatikan konsekuensi tindakan yang mereka. Nah, selanjutnya ada implementasi pengendalian hasil. Nah, pada pengendalian hasil ini digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada tingkat organisasi. Agar lebih efektif, pengendalian hasil membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian hak dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu implementasi dalam pengendalian hasil ini yaitu menentukan target kinerja karyawan pada tiap-tiap ukuran pencapaian. Artinya, yang berkaitan dengan meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan dan target kinerja membuat karyawan dapat menilai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah mengukur kinerja pada pengendalian hasil manajemen. Tujuan utama manajer adalah mendefinisikan dengan pengukuran keuangan, sehingga mereka mengkomunikasikan dengan para atasannya terutama dalam istilah keuangan. Tetapi karena ukurannya bawahannya mereka menggunakan ukuran operasional, komunikasi mereka dengan bawahannya pun juga dilakukan terutama dalam istilah operasional. Selanjutnya adalah pemberian imbalan. Imbalan atau insentif di mana merupakan elemen terakhir yang merupakan perjanjian intensif. Bisa dalam berbagai bentuk yang bernilai bagi karyawan seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan, dan penguasaan kerja. Kekuatan motivasi dalam menjelaskan apa yang ditargetkan dan didapatkan harus jelas disampaikan oleh manajer karena dapat mempengaruhi minat pegawai dalam melakukannya. Kesimpulannya, dalam strategi sistem pengendalian manajemen berkaitan dengan pola tindakan utama yang dipilih untuk rencana-rencana mewujudkan visi organisasi berkaitan dengan perencanaan yang besar. Perencanaan yang penting bagi manajemen sangat penting dalam mengukur beberapa fungsi perusahaan secara keseluruhan dalam melakukan dan memenuhi tujuan organisasi. Dalam sistem penilaian hasil manajemen berkaitan dengan suatu sistem pengendalian yang mengarahkan agar orang-orang yang ada di dalam organisasi memperoleh hasil kerja seperti yang diharapkan. Pengendalian hasil juga mempengaruhi tindakan atau keputusan karena membuat karyawan lebih memperhatikan konsekuensi tindakan atau keputusan yang mereka buat.